Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video konten hari ini melakukan senam jangkar, dimana gerakan yang saya peragakan pada video-video berikutnya adalah gerak-gerakan patah. Artinya kita ambil step per step sehingga untuk menarasikan setiap gerakan tersebut dapat dengan jelas saya sampaikan kepada teman-teman kerabat. Semoga lah ada manfaat ataupun termotivasi melakukan gerakan senam jangkar. Nah, salah satu kaki diluruskan dan salah satu kaki berbentuk 90 derajat. Manfaatnya bagi pengalaman saya adalah untuk memperkuat otot-otot pada paha kanan dan paha kiri, dan terutama antara otot-otot tulang kering dan juga otot-otot pada paha. Tentu dalam konteks ini tidak boleh kita lupakan juga karena keterkaitan daripada gerakan tersebut akan menggerakkan juga otot-otot pinggang, pinggul, sehingga kolaborasi di antara otot-otot pinggang, pinggul, otot paha, tumit ini menjadi satu kesatuan gerak yang menurut pengalaman saya di mana otot-otot tersebut ada di bawah organ tubuh pinggang, pinggul. Tentu untuk berjalan, untuk melakukan satu gerakan keenergikan atau salah satu kelincahan. Dan ketika akan bergerak dengan patahan-patahan seperti sekarang ini, kalaupun gerakan ini dirangkai dengan durasi waktu yang cepat, ya tergantung dari situasi dan kondisi di saat kita melakukan pelatihan. Bisa saja durasi ataupun tempo yang dilakukan dengan gerakan secara beruntun ataupun dengan kecepatan tinggi ataupun kecepatan yang paling lambat. Sekali lagi ini adalah tergantung dari pembawaan kita. Nah, sekarang untuk penempatan tangan, sering saya katakan pada video-video sebelumnya, penempatan tangan agar selalu kelihatannya simetris. Dimana maksud simetris tersebut ketika jangkar di sekarang ini salah satu kaki ditekuk dan satu kaki dalam berbentuk lurus, penempatan tangan perlu dikombinasikan. Apakah dia harus digulurkan ke depan, ke samping, ataupun dalam posisi tekukan. Inilah yang saya maksud simetrisan, menempatkan posisi tangan dengan posisi kaki sehingga kelihatannya agak enak dilihat oleh orang lain, ataupun di saat kita membawakan gerakan tersebut menjadi suatu kenyamanan. Bergerak sesuai dengan air mengalir yang saya maksud, dari awal gerak sampai di akhir gerak. Ketika melakukan senam tersebut memang itu gerakannya keluar dari pikiran kita, artinya tidaklah terbebankan untuk mengingat suatu gerakan lurus. Yang penting pakem yang diperhatikan saat melakukan gerakan senam jangkar seperti ini adalah posisi kaki antara satu kaki dengan kaki yang lainnya, dan dikombinasikan dengan gerakan posisi tangan harus berbentuk lakukan seperti sekarang ataupun berbentuk dibuka seluruhnya. Itu tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi perhatikan teman-teman ketika saya melakukan suatu sikap, apakah tangan salah satu di samping pinggang dan satu tangan juga dadakan agak lurus, tentu akan lebih manis atau lebih bagus dilakukan gerakan ditambah dengan posisi jangkar yang salah satu diluruskan, salah satu kaki di bentuk 90 derajat. Sekali dalam penempatan atau jeda di saat akan melakukan peralihan satu gerak ke gerakan lain, diadakan suatu jeda atau pertahanan gerakan sekian detik saja. Itulah akan terasa otot-otot yang saya maksud tadi, apakah otot pinggang, pinggul, termasuk juga otot-otot pada lutut. Bergerak seperti orang menari dengan cara memindahkan posisi baik ke depan dan sebaliknya, yang kontradiktif dari posisi tersebut, apalagi dengan menambahkan sedikit lejetan ke atas, ini benar-benar akan membuat otot-otot pada paha dan juga pinggang, pinggul terasa agak pegal. Posisi juga kedua kaki kalau kita luruskan dan bentuk 90 derajat kedua tersebut akan membuat suasana dalam pelatihan otot-otot akan menjadi pegal juga. Gerakan yang sedikit ditahan, artinya dengan durasi waktu sekian detik ada jedanya, itu akan benar-benar terasa. Seperti sekarang teman-teman kita perhatikan salah satu kaki benar-benar 90 derajat dan satu kaki lurus. Dengan menjinjitkan kaki belakang sedikit saja akan terasa otot-otot pada paha, pinggang, pinggul ini menjadi suatu pertahanan di saat merubah
posisi ataupun keadaan kita melakukan arah gerak, baik itu dia ke depan dan sebaliknya kita lakukan perubahan ke belakang, di mana kontradiktifnya gerakan tersebut membuat suasana dalam pelatihan menjadi cukup pegal. Nah, ketika yang belum biasa melakukan gerak tersebut, sehingga akan menjadi otot-otot pada pinggang, pinggul, terutama adalah otot-otot paha menjadi pegal, ya dipertahankan sebentar dan selanjutnya dilakukan jeda sedikit saja. Lanjutkanlah gerakan dengan beberapa posisi yang kita senangi. Istilah air mengalir sekali lagi merupakan satu gerakan di mana awal dan sampai akhir senam tersebut dia benar-benar akan keluar dari pikiran kita, sehingga beberapa video juga yang sering saya narasikan, olahraga bisa lanjut dengan memuaskan rohani dan jasmani, menciptakan metode pelatihan ataupun senam seperti apa yang saya sampaikan, jauh kan lebih, menurut pengalaman saya akan lebih nyaman, karena semua gerakan dan juga arah yang kita tuju benar-benar sesuai dengan konsep kita sendiri. Untuk demikian kesimpulannya, teman-teman dapat menciptakan suatu gerakan menurut versinya masing-masing. Yang penting pakem-pakem di saat bergerak itu adalah jangkar. Jadi kesimetrisan antara posisi jangkar dengan posisi tangan kita usahakan agar serasi, sehingga di saat membawakan gerakan tersebut benar-benar menjadi suatu kenyamanan, suatu hal yang enjoy, santai, dan tidak terkejar oleh waktu dan lain sebagainya. Melakukan gerakan seperti sekarang dengan senam jangkar tidak memerlukan tempat terlalu luas dan juga durasi waktu yang terlalu panjang. Nah, kalau saya sendiri melakukan gerakan ini dengan durasi waktu 1,5 menit ataupun 2 menit sudah cukup, sangat-sangat terasa sekali napas akan napas akan terasa terkuras dan juga otot akan menjadi sangat pegal sekali. Ketika sekarang lagi posisi yang setengah jongkok ataupun setengah berdiri tersebut benar-benar membuat pertahanan pada otot lutut baik kanan dan kiri menjadi suatu pertahanan konstruksi dari berat tubuh yang ada dari atas ke bawah, dan juga yang menjadi hal kontradiktif adalah ketika melakukan gerakan seperti tadi, otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul, termasuk juga lutut baik kanan dan kiri, dia sedang bertahannya. Namun ketika sedang bertahan kita lakukan gerakan naik ke atas, turun, itu benar-benar membuat akan merasa sekali napas dan juga otot-otot menjadi pegal. Banyak cara ataupun gerakan yang dapat teman-teman ciptakan sendiri. Yang penting dalam melakukan kesimetrisan antara posisi tangan dan kaki tersebut adalah nyaman kita bawakan. Nah, sekarang selanjutnya, kalau kita bawakan gerakan ini dengan tempo yang cepat, seperti kurang lebih seperti inilah dia akan menjadi rangkaian geraknya. Tidaklah semua gerakan itu harus dibawakan dengan gerakan tempo cepat, namun sekali-sekali ada beberapa detik saja lakukan gerak-gerakan yang patah. Pengertian patah di sini istirahat sejenak saja dan selanjutnya baru diadakan suatu perubahan. Kenapa dia harus dilakukan jeda ataupun gerakan patah tersebut? Supaya pelatihan otot-otot baik itu di pinggang, pinggul, paha dan juga di organ-organ lain itu benar-benar terasa. Nah, untuk posisi tangan, kalau kita berpikiran tentang otot-otot pada paha, pinggang, pinggul, tanpa disadari secara otomatis, secara alami dia akan diberikan power atau tenaga untuk mempertahankan pertahanan tubuh dari atas ke bawah. Kalau untuk gerakan tangan, posisi tangan, jadi kita bisa tambahkan powerful ataupun setengah tenaga, artinya kita menyalurkan tenaga pada gerak-gerakan tertentu pada tangan tergantung dari situasi dan kondisi kepentingan kita.
teman-teman bisa juga tambahkan sepenuhnya tenaga setiap melakukan gerakan, dan bisa juga sama sekali tanpa bertenaga. Mungkin sebaiknya kapan harus menambahkan tenaga, kapan harus menambahkan di saat melakukan gerakan apa, disalurkan tenaga, termasuk juga di gerakan posisi apa tanpa bertenaga. Nah, kalau kita rangkai, dapat kita simpulkan teman-teman, ketika melakukan gerak seperti sekarang ini, menurut pengalaman saya sama saja sudah mewakili otot-otot bertahan seperti sekarang ini. Sepertinya kita sudah lari ya mungkin 2 kali lapangan sepak bola seperti itu. Karena apa? Karena otot-otot yang terjadi dalam pelatihan seperti sekarang ini benar-benar menjadi pegal. Walaupun kita berbicara tentang otot-otot pada lengan, otot pada tangan, dada, itu tergantung dari kita akan menyalurkan tenaga. Kalau teman-teman sekalian untuk melakukan pelatihan otot-otot pada lengan, termasuk juga otot-otot paha, sebaiknya ditambahkan tenaga di saat gerak-gerakan tertentu, disalurkan tenaga pada tangan. Nah, semoga hal ini dapat menjadikan motivasi atau terinspirasi bahwasanya beberapa narasi pada video-video sebelumnya di channel YouTube yang sangat sederhana ini sering saya katakan, berolahraga di usia lanjut dengan berolahraga di usia muda mesti kita harus samakan persepsi dahulu, bahwasanya kalau kita berolahraga di usia muda tentu power dari segi otot dan semua organ tubuh kita masih bugar. Karena tapi kalau berbicara sudah usia lanjut, tentu secara alami tanpa kita bisa hindari, perubahan akan terjadi, baik itu dari segi power termasuk juga otot-otot pada semua organ tubuh. Yang paling penting bagi video-video saya yang sering saya unggah di channel YouTube, semua itu adalah merupakan motivasi, memberikan motivasi kepada teman-teman, sahabat, kerabat semua, bahwasanya usia tidaklah mesti harus kita selalu tanamkan dalam diri saya sudah tua dan sebagainya, karena hal tersebut paling tidak akan mengurangi semangat kita berolahraga. Tapi kalau kita sudah mempunyai suatu metode cara pakem berolahraga di usia lanjut dengan durasi waktu yang singkat pun, baik itu 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit, kita bisa melakukan suatu gerakan olahraga agar dapat memanaskan suhu tubuh atau suhu badan kita. Dan dengan demikian adanya suhu tubuh yang stabil, tentu harapan daripada pemumpaan darah ke seluruh organ tubuh kita akan menjadi lebih bagus, atau darah yang mengalir ke seluruh organ tubuh kita akan menjadi lancar. Di dalam berolahraga seperti sekarang ini juga, walaupun tidak mengeluarkan keringat terlalu basah, artinya pakaian tidak terlalu basah sekali, tapi yang penting adalah mengelastistaskan otot-otot, baik itu di organ tubuh kita, di pinggang, pinggul, otot-otot paha. Dan bagi hemat saya bahwasanya otot-otot paha itu adalah sangat berpengaruh, sangat penting sekali kita harus elastistaskan, karena keseharian dari pagi sampai ke sore atau malam hari, fungsi daripada otot-otot di paha dia akan menggerakkan di antara kaki yang tersalurkan tentunya dengan organ-organ tubuh kita seperti pinggang, pinggul, dan hal tersebut kita akan bawakan untuk menopang aktivitas baik berjalan, melakukan suatu pekerjaan, mengangkat, dan serta gerak-gerakan yang lainnya. Sebagai akhir session dari narasi atau penjelasan yang coba saya bawakan pada video kali ini adalah berolahraga yang paling penting di usia lanjut, ada pakem-pakem tertentu mesti kita harus pahami, itulah menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi untuk menekuk lutut, untuk posisi kaki 90 derajat dan kaki lurus, hal tersebut akan sangat berfaedah untuk penguatan otot pada pinggang, pinggul, paha. Foto-foto yang saya tampilkan kali ini merupakan foto-foto pada cover video yang sering saya unggah di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Nah, sekian teman-teman, semoga terinspirasi dan termotivasi. Dan harapan saya tentunya teman-teman untuk menggugah agar bisa dan dapat berolahraga. Pakem-pakem tersebut paling tidak ada suatu gambaran
bagi kita untuk memotivasi diri atau menyemangati diri dalam berolahraga terus lanjut, walaupun dengan durasi waktu sekali lagi dengan waktu 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Semoga lah teman-teman sehat-sehat keluarga. Salam rahayu, sampai berjumpa.